Halo, Shalom, selamat pagi, selamat sahabat, saudara-saudara yang ada di Indonesia. Selamat sore, selamat menjelang sahabat buat saudara-saudara yang ada di Amerika. Puji Tuhan kita dikumpulkan lagi saat ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari buku Glad Tidings atau Kabar Kesukaan, chapter yang kelima saat ini ya. Dan kita sudah ada di subjudul Kasih Tidak Pernah Gagal. Baik saudara-saudara, sebelum kita lanjut pelajaran, mari kita minta Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam tata kerajaan surga, kami datang padamu Bapa dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami mengucap syukur, banyak terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah menjadi bagian kami sampai saat ini. Terima kasih nafas hidup yang Tuhan masih izinkan buat kami, dan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama belajar di pagi Sabat ini. Biarlah kiranya apa yang kami pelajari ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Pertumbuhan iman boleh terjadi, dan kiranya apa yang kami pelajari ini semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati masing-masing kami yang mengikuti pelajaran ini Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami semua, sehingga apa yang tidak kami mengerti akan dibuat mengerti oleh karena kuasa kemurahan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, saudara-saudara yang terkasih, kita kemarin sudah, Sabat yang lalu ya, kita sudah mempelajari ada beberapa judul. Salah satu saya review sedikit yang sudah kita pelajari kemarin ya, yaitu merdeka untuk melayani. Dan di situ dikatakan merdeka untuk melayani, bukan untuk berbuat dosa. Nah, ini kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita bahas kemarin ya. Kita sudah dipanggil untuk merdeka. Nah, jadi jangan kita menggunakan kesempatan itu untuk kehidupan dalam dosa ya. Ketika iman datang, kita dinasihatkan untuk tidak berbuat dosa lagi. Sebagai gantinya kita harus melayani ya. Melayani dengan kasih ya, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nanti saudara-saudara bisa lihat rangkaiannya ya. Kristus memerdekakan kita ya, dan kita diberi kuasa untuk apa? Saudara-saudara, kita diberi kuasa yang mula-mula, lalu kita diberi kuasa di dalam Kristus, kita semua dijadikan raja. Ini ketika kemerdekaan diberikan kepada kita ya. Nah, menunjukkan bahwa satu-satunya manusia yang berhak diperintah oleh orang Kristen adalah dirinya sendiri. Saudara ingat ya yang kita bahas kemarin. Sebagai raja ya, sebagai raja, kita kan diangkat sebagai raja, saudara-saudara. Nah, rakyat kita adalah makhluk ciptaan yang lebih rendah dalam unsur-unsurnya dan dalam daging-daging kita sendiri, bukan sesama kita manusia. Jadi kita membahas bahwa ketika kita jadi raja, ya, orang Kristen itu kan ketika dia melayani, ya, dia melayani dirinya sendiri, dalam tanda kutip ya, jangan salah paham. Artinya orang-orang Kristen itu mengatur rohnya dengan pertolongan Tuhan. Nah, jadi rakyat dari raja itu adalah unsur-unsur dalam daging kita sendiri, bukan sesama kita manusia. Nah, kita harus melayani mereka. Artinya melayani mereka ini adalah bagaimana kita
sebagai raja mengatur diri kita, ya. Ingat ketika Wagoner menulis buku ini, ya, di sini selalu ada keseimbangan, ya, di mana hukum selalu ditinggikan, ya, tidak pernah hukum direndahkan. Saudara perhatikan ya, setiap kalimat-kalimat yang kita baca, kutipan-kutipan yang kita baca. Oleh sebab itu ketika kita Bible study seperti ini, kita selalu baca dari paragraf, dari kalimat per kalimat. Dan supaya kita bisa melihat kemurnian dari tulisan ini, tidak ada yang ditambahkan, ya. Dan karakter dari buku yang ditulis ini, ya, kita melihat bahwa hukum selalu ditinggikan. Dan yang disuguhkan juga oleh Wagoner bahwa selalu penekanannya bagaimana hukum itu bisa dituruti, ya. Lalu yang kita pelajari kemarin juga tentang kemerdekaan, terdapat di dalam kemerdekaan tebusan, terdapat di dalam pelayanan. Nah, di dalam pelayanan yang diberikan kepada sesama kita, di dalam nama Yesus. Lalu, hamba Tuhan semua adalah raja. Ini yang kita bilang tadi di atas, ya. Nah, karakter raja adalah melayani. Dihubungkan dengan reformasi kesehatan. Kemarin sempat dari Brother Ebing, Sister Joy, kasih tambahan ketika melayani ini kita hubungkan dengan reformasi kesehatan. Ini erat hubungannya, ya, terikat sekali, ya. Di mana ketika kita melayani sesama kita, kita juga harus memiliki kesehatan yang prima, ya. Karena tidak mungkin ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita datang kepada bahasan tentang kesehatan, di mana Tuhan mau kita memiliki tubuh yang sehat. Saya ingat dulu pelajaran yang Sister Joy share dulu tentang fit man, ya. Nah, ini fit man, orang-orang yang bukan sakit-sakitan. Jadi betapa pentingnya di dalam konteks pelayanan, ya, reformasi kesehatan bisa menjadi tolak ukur kita, ya. Lalu kita bahas kemarin kasih mengenapi hukum Taurat, ya. Kasih tidak menggantikan pemeliharaan hukum Taurat, tapi kasih menyempurnakan hukum Taurat. Nah, jadi jika seorang mengasihi saudaranya, hal itu disebabkan kenapa? Dia mengasihi Tuhan, ya. Dan kasih berasal dari Tuhan karena Tuhan itu kasih. Kasih adalah kehidupan Tuhan. Itu yang kita pelajari kemarin, ya. Ini saya sudah simpulkan, ya. Jika kehidupan itu ada di dalam kita dan dibiarkan bekerja dengan bebas, maka hukum Taurat itu akan ada di dalam kita. Karena kehidupan Tuhan adalah hukum bagi semua ciptaan, ya. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih artinya melakukan sesuatu untuk orang lain, ya. Kasih bahasa lainnya adalah melayani, dan kasih melayani artinya apa? Melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, barang siapa mengasihi tidak memikirkan hal-hal lain kecuali bagaimana ia dapat memberkati orang lain, ya. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ayatnya kita sudah lihat, ya. Nah, dunia sangat lambat untuk menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati hanya akan ditemukan apabila seorang telah berhenti mencari bagi dirinya sendiri dan mulai mengusahakannya bagi orang lain. Terjemahan singkatnya adalah kalau kita, ya, mulai berkurang, mulai bahasa yang pasnya itu, kita mulai berkurang memikirkan diri kita, gantinya selalu mengutamakan orang lain, ya. Kita tidak disangkal bahwa kita perlu memikirkan diri kita, tetapi di dalam konteks pelayanan kita selalu mengutamakan orang lain. Nah, itulah yang dikatakan kebahagiaan yang sejati, itulah kebahagiaan yang sempurna yang bisa kita miliki ketika kita melayani dan selalu mengutamakan orang lain.
Itu adalah kasih yang bagaimana Yesus share kepada kita, yang Yesus ajarkan kepada kita. Baik saudara, itu review yang sudah kita bahas kemarin, dan saat ini kita masuk kepada subjudul baru, kasih tidak pernah gagal. Ya. Oke, saya mau baca, nanti ada yang mau bertanya, ada yang mau kasih tambahan, silakan, saya dipotong, tidak apa-apa ya. Oke, sekali lagi ini adalah ujian yang menunjukkan bahwa banyak yang disebut cinta bukanlah cinta. Kasih tidak pernah berhenti. Nah, pernyataan ini mutlak, yaitu tidak pernah. Saudara, waktu saya review tentang pelajaran ini, persiapan untuk kesempatan saat ini kita pelajari bersama. Waktu baca di statement pertama ini, di paragraf pertama ini, bahwa ujian yang menunjukkan bahwa banyak yang disebut cinta bukanlah cinta, teringatlah masa lalu. Ya. Dan semakin ke bawah saya baca, semakin saya lihat di mana kegagalan-kegagalan kita sebagai manusia itu nyata. Kalau kita bilang cinta tapi ada syarat, ya. Nah, kita akan lihat lebih lanjut ya. Jadi, kasih tidak pernah berhenti. Nah, kalau ada saudara dan saya mencintai sesuatu atau seseorang, ya, lalu ada syarat. Contoh, waktu kita mulai ada di taraf pergaulan antara anak muda, ya, yang berbeda gender antara laki-laki dan perempuan. Bisa kita mulai bergaul, ya, masuki masa pacaran, kita mengungkapkan perasaan itu, ya, lalu ditanya, kenapa kamu mencintai saya? Terurailah sebab-sebab mencintai itu, ya. Kamu cantik, kamu baik, kamu ramah, kamu perhatian, kamu lemah lembut, dan semuanya itu diuraikan. Tapi dikatakan apa? Ketika ada satu masalah terjadi di dalam proses hubungan mereka, ya, bertentangan dengan statement yang ada di sini, kasih tidak pernah berhenti. Ya, ada istilahnya putus, ada istilahnya perceraian. Ya. Jadi pernyataan ini mutlak, yaitu tidak pernah. Nah, kita akan lihat ya, tidak ada pengecualian dan tidak ada kelonggaran yang dibuat untuk dalam keadaan apapun. Ini kiblatnya kemana ini? Siapa yang kita mau lihat tentang cinta atau kasih ini? Ya. Kasih tidak dipengaruhi keadaan lingkungan. Dalam pengalaman saudara, ya, pengalaman saya banyak. Dalam pengalaman saudara, berapa banyak kasih kita yang sudah dipengaruhi oleh keadaan. Ya. Kita sering mendengar tentang kasih seseorang yang menjadi dingin. Tetapi itu adalah sesuatu yang tidak dapat terjadi. Ya, harusnya itu tidak ada istilah kasih yang sudah jadi dingin. Karena kasih tidak pernah berhenti. Nah, kasih itu selalu hangat, mengalir, dan tidak ada yang dapat membekukan mata air kasih. Kasih itu tidak berkesudahan dan tidak dapat berubah. Karena kasih itu merupakan kehidupan Tuhan. Tadi di atas juga di review, penekanannya di situ, kasih adalah kehidupan Tuhan. Tidak ada kasih yang lain selain dari kasih Tuhan. Itu sebabnya satu-satunya kasih sejati yang dapat dinyatakan di antara umat manusia ialah kasih Tuhan, yang hanya dapat dipancarkan seluas-luasnya dalam hati oleh Roh Kudus. Oke, saudara-saudara. Ada yang mau kasih tambahan di konteks ini? Kasih tidak pernah gagal. Ada tambahan? Ada pengalaman yang bisa di-share? Atau ada pertanyaan? Ketika baca judul paragraf ini, ya,
Jadi di sini menjelaskan perbedaan kasih yang sesungguhnya, di mana Kristus sebagai teladan menunjukkan kasih, Bapa menunjukkan kasihnya, ya, dan tidak pernah gagal, tidak pernah berhenti, ya. Lalu diaplikasikan kepada kehidupan manusia berdosa yang menyatakan cinta, yang menyatakan kasih, ya, sangat bertolak belakang. Dan kalau diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam hubungan suami istri, ya, karena Kristus sendiri, kita lihat di ayat-ayat, ya, di Injil terlebih, penjelasan bahwa Kristus adalah sebagai pengantin pria, ya, yang mengajarkan kasih, memiliki kasih, dia tetap setia kepada pengantin wanita yang mana adalah saudara dan saya, yang adalah jemaatnya, ya, yang nyata-nyata karena dosa sangat bertolak belakang dengan kesetiaan dari seorang suami ini kepada seorang istri. Suami ini menunjukkan kasih yang luar biasa, cinta yang nyata, apapun yang sudah diperbuat oleh suami, oleh istri, apapun yang sudah kita perbuat, ya, pengkhianatan kita, ya, apa namanya, penipuan kita, kecurangan kita, kerakusan kita, semua kita lakukan, tapi Kristus, pernahkah ya Kristus berhenti mencintai saudara dan saya? Kalau Tuhan berhenti mencintai saudara dan saya, habis, tutup buku saudara, cerita selesai. Ya, kenapa? Hidup kita selangkah dengan maut. Rasul Paulus bilang apa? Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kalau bukan karena cinta dan kasih yang tulus, kasih yang tidak pernah berhenti. Ya. Nah, inilah kasih yang sesungguhnya. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, saudara-saudara, kita bisa melihat, ya, bagaimana kasih Kristus ini bisa menjadi bagian kita dalam konteks bahwa ketika kita mengaplikasikan atau menghidupkan kehidupan kasih Kristus yang sesungguhnya itu dan dinyatakan kepada kehidupan orang lain, di dalam kita menyatakan kasih kita, bagaimana share, ya. Kadang-kadang contohnya waktu kita memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita atau memberikan satu pelajaran kepada saudara-saudara kita ketika kita ditolak, ketika kita dihina, bahkan tentang apa yang kita share itu, apa yang terjadi saudara, ya, kita tersinggung dan kita akan bilang bahwa ya sudah, yang penting saya sudah kasih kebenaran ini, kamu mau terima atau tidak itu urusan kamu, itu pilihan kamu, ya, itu yang terjadi, ya, di mana ketika kita melakukan sesuatu, ya, kepada sesama kita, ada yang disebut batasan, ya. Kenapa? Uh, Maksudnya begini, ketika kita belajar ini, dan biarlah kasih Kristus yang nyata-nyata yang tidak pernah berhenti itu, kiranya bisa jadi bagian saudara dan saya. Ya, kita pun tidak ada batasan ketika kita uh, melayani orang lain, ketika kita memberikan kasih kita, cinta kita kepada orang lain. Di sini dibilang apa? Tidak dipengaruhi oleh keadaan. Ya, waktu banyak alasan, ya, ketika kita mencintai dan mengasihi. Di bawah nanti ada di kutipannya. Waktu saya mengasihi seseorang, saya mencintai seseorang. Ya. Kenapa kamu mengasihi saya? Kenapa kamu mencintai saya? Ya, karena kamu baik sama saya. Tapi ketika orang itu lagi tidak baik, apakah kita akan menjadi seperti atau memiliki kasih yang Kristus nyatakan? Ya, kita tidak pernah berhenti. Ya.
Apakah kasih kita bisa seperti Kristus yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, oleh situasi? Ya. Oke, kita akan lihat. Kalau belum ada tambahan, kita lanjut. Ya. Kalau Kak Alvin, Oke, Sister Joy, silakan. ya, jadi ini kan berbicara mengenai kasih. Nah, kalau kita baca di kutipan Ellen White bahwa pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, itu kasih digantikan dengan selfish. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana kita yang sudah selfish mau kasih? Ya kan, karena Ya. waktu manusia jatuh dalam dosa, pikirannya setan kan yang mereka terima. Dan pikirannya setan itu, atau the mind of Satan itu selalu selfish gitu, memikirkan diri sendiri. Sedangkan the mind of God, pikiran Tuhan itu adalah kasih, atau Tuhan sendiri itu adalah kasih. Nah sekarang kalau saya selfish, saya mau mencintai bagaimana? Kalaupun Ya. saya memberikan sesuatu kepada orang lain, yang kita sudah pelajari ya, biasanya itu motifnya itu adalah selfish, atau bisa saja supaya saya dipuji, atau bisa saja supaya orang bilang oh dia itu baik, atau saya nggak tahu lah masing-masing, tapi pokoknya alasannya itu selalu ada selfish motif begitu. Jadi kalau kita belajar di sini bahwa kalau kita membiarkan Kristus bekerja dalam kita dan Kristus adalah kasih, itu akan terjadi. Tetapi kalau kita tidak membiarkan Kristus bekerja dalam diri kita, mau teori macam apapun, tetap apapun perbuatan baik yang kita lakukan, tetap hasilnya adalah selfish. Makanya kasih itu tidak ada alasan, karena waktu Tuhan mengasihi kita, bukan waktu mengasihi ya, Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita, tidak ada alasan kenapa, apakah kita manusia layak dikasihi orang yang sudah berontak terhadap Tuhan. Itu kan kalau mau dipikir kita nggak layak gitu. Kita sudah berontak kepada Tuhan, kita sudah meninggalkan, kita memilih setan daripada Tuhan. Ini dihitung dari Adam dan Hawa jatuh ya. Setiap apapun yang kita lakukan selalu menyakiti hati Tuhan. Kenapa Tuhan harus mati untuk saya? Apa alasannya gitu? Ya di sini dikatakan kasih itu nggak ada alasannya. Kasih itu kasih, tidak ada alasan apapun untuk mengasihi. Misalnya contoh, yang tadi Kak Opin ngomong mengenai suami istri. Ada suka orang nado, suka bikin cerita yang agak lucu begitu. Yang mereka bilang, oh kalau pacaran gitu, kalau kalau perempuannya jatuh atau apa gitu, itu cowoknya bilang, oh kamu oke sayang, hati-hati, seperti itu, menunjukkan kasih. Terus kemudian kalau udah kawin, dibilang kalau istrinya kesandung batu, oh kamu punya mata di mana? Kayak gitu. Ya. Jadi kita kalau dengar cerita kayak gitu, ada rasa lucu, tapi kayak ada rasa gimana ya, maksudnya lucunya itu realitasnya kebanyakan seperti itu. Tapi kalau kita pikir, kalau misalnya pacaran, pacarnya lebih sayang pacarnya daripada kawin, ya mendingan pacaran aja terus daripada kawin terus diperlakukan suami seperti itu. Seperti itu. Tetapi kalau kita lihat pelajaran ini, kasih tidak ada lingkungan atau situasi yang berubah di mana kasihnya suami kepada istri atau istri kepada suami. Mau istri mau celaka kek, mau suami mau celaka kek, mau dalam sakit kek, mau dalam penderitaan apapun, namanya kasih, tidak pernah berubah. Itulah kasih Tuhan. Tapi yang tadi saya bilang ya, kita sudah naturalnya itu selfish. That's the only way, hanya satu-satunya cara untuk kita bisa menyatakan kasih tanpa ada alasan apapun, yaitu menerima Kristus dalam kita. Nggak bisa kita menunjukkan kasih itu tidak pernah akan ditunjukkan kalau kita tidak menerima Kristus di dalam hati kita. Karena hanya Kristus adalah kasih. Kita itu selfish. Hanya kasih Kristuslah yang akan menyingkirkan semua kita punya keegoisan di dalam diri kita. Oke, thank you Kak. Baik, terima kasih tambahannya Sister Joy. Dan
jelas ya bentuk kasih itu seperti apa. Dan dengan pertolongan Tuhan, saya berharap kita semua di sini bisa mendapat pesan ini yang sesungguhnya ya. Dan ini karakter Kristus. Kita lihat lebih lanjut ya. Mengapa kasih? Ya. Mengapa kasih? Kadang-kadang apabila pernyataan cinta dikemukakan, orang yang dicintai akan bertanya, "Mengapa engkau mencintai aku?" Seakan-akan setiap orang dapat memberikan suatu alasan untuk cinta. Nah, cinta itu sendirilah alasannya. Ya. Tadi sudah dibahas di atas. Ya. Jika kekasih dapat mengatakan mengapa dia mencintai orang lain, maka jawaban itu sendiri menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar mencintai. Ternyata kalau kita ditanya mengapa kamu mencintai saya, lalu kita memberikan alasannya, itu menunjukkan benar-benar ya tidak ada cinta. Karena ketika alasan itu disampaikan, itu menjadi satu syarat. Bagaimana kalau syarat-syarat itu tidak ada? Maksudnya, waktu dia cantik, lalu sudah tidak cantik lagi, apakah masih mengasihi? Kalau standarnya itu. Di sini dibilang cinta itu sendirilah alasannya. Mari kita lihat lebih lanjut. Apapun apapun yang disebutnya sebagai alasan untuk mencintai, ada kemungkinan akan hilang, dan bila benar demikian, maka cintanya pun akan berakhir. Nah, tetapi kasih itu tak pernah gagal. Karena itu, kasih tidak dapat bergantung pada keadaan. Ya, judul di atas tadi sudah dibilang, dan saat ini diulangi lagi. Kasih ya tidak pernah gagal, tidak bergantung pada keadaan. Jadi satu-satunya jawaban yang dapat diberikan kepada pertanyaan mengapa orang mencintai ialah karena cinta itu sendiri. Itu jawaban yang sesungguhnya, itu jawaban yang benar. Nah, cinta mengasihi semata-mata karena itu adalah kasih. Kasih merupakan kualitas kepribadian. Orang yang mengasihi dan ia mengasihi oleh sebab ia memiliki kasih, tanpa memandang sifat daripada yang dikasihinya. Nah, kebenaran ini akan kelihatan bila mana kita kembali kepada Tuhan, sumber kasih itu sendiri. Ya, jadi kesanggupan kita melihat cinta sejati itu, kesanggupan kita melihat konteks yang benar dari kasih atau cinta itu, kita bisa lihat apabila kita kembali kepada Tuhan atau mengambil ukuran yang sudah Tuhan kasih lihat, yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita, kematian di kayu salib, pengorbanan dari dari surga untuk turun menjadi hamba, ya, mati di kayu salib. Dan ini kita bisa melihat apa yang disebut kasih yang sesungguhnya. Ia adalah kasih, kasih adalah kehidupannya. Itulah Tuhan kita. Tetapi tidak ada keterangan tentang keadaannya dapat diberikan. Saudara mengerti ya sampai sini? Artinya waktu dia disalibkan itu keadaan yang sangat menderita. Waktu kita menonton film itu, The Passion, di mana kita mendapat gambaran yang ngeri ketika penderitaan yang Kristus alami, ya, dicambuk, dipaku, ditumbak. Itu adalah satu kengerian. Tapi ketika itu disuguhkan di dalam Alkitab,
kita melihat bagaimana penderitaan Kristus, bagaimana itu kasih, bagaimana itu penderitaan itu terjadi yang Kristus mau ambil. Itu maksudnya ya, saudara-saudara. Tidak ada keterangan tentang keadaannya. Semua di dalam itu menjelaskan tentang kasihnya. Buntut-buntutnya ketika kita bahas salib, kata kuncinya adalah kasih. Ya kan? Nah, pengertian manusia yang tertinggi tentang kasih adalah mengasihi oleh sebab ia dikasihi. Itu yang saudara dan saya punya pemahaman. Ya. Atau karena objek kasih kita menyenangkan. Ini tidak bisa disangkal, ya. Inilah keadaan kita manusia. Tapi di sini kita lihat Tuhan mengasihi yang tidak mengasihi. Bahkan dia membenci. Bahkan yang membenci dia. Ya. Jadi artinya Tuhan di sini kita dapat gambaran. Mungkin saudara-saudara yang mengikuti Bible study ini, yang berkesempatan saat ini, sudah banyak bahas tentang kasih. Ya, sudah banyak baca kutipan tentang kasih. Ya. Dan hari ini kita diingatkan lagi, ya, secara detail bagaimana kasih Tuhan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan mengasihi yang tidak mengasihi, bahkan yang membenci dia. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, ya, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian. Keji, saling membenci. Ya. Tetapi ketika nyata kemurahan Tuhan, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, bukan karena perbuatan baik yang telah saudara dan saya lakukan. Ya, tetapi karena rahmatnya, dia menyelamatkan saudara dan saya. Titus 3 ayat 4 dan 5. Oke, sebelum kita lanjut, ada tambahan di sini saudara-saudara atau ada masukan? Silakan kalau ada tambahan dari saudara-saudara atau ada masukan. Ya, halo Kak. Ya, silakan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini contoh dari kasih Kristus ya. Ya. Ya, sorry. Jadi kita lihat di sini mengenai kasih yang Tuhan itu adalah kasih. Kan kalau kita manusia sometimes mengasihi karena ada, misalnya ada saya mengasihi orang karena orang itu baik sama saya misalnya ya. Tetapi kasih itu kan tidak mengenal situasi dan kondisi. Jadi di sini Wagner kasih ilustrasi yang mengenai bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Bahkan orang yang membenci dia, dia mengasihi. Jadi dia ambil dalam Titus 3, 4, dan 5, waktu kita berada di dalam keadaan yang jahat, masih membenci, saling dengki, keji. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita gitu. Dan dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dia menyelamatkan kita dalam keadaan kita seperti itu. Jadi Tuhan tidak menunggu, ya tunggu ya dulu ya Joy atau Kak Dolphin, kamu baik-baik dulu, kamu saling mengasihi dulu, baru kita selamatkan kamu. Enggak. Inilah kasih Tuhan, dan inilah kalau kita menerima Kristus dan kasih-Nya bekerja dalam kita, keadaan kita akan menjadi seperti ini gitu. Jadi kita nggak perlu mencoba, terus saya harus mencoba mengasihi seseorang. Hanya Tuhanlah yang bisa melakukan di dalam diri kita. Tidak ada usaha-usaha yang manusia melakukan untuk mengasihi orang lain kalau Kristus kita tidak biarkan bekerja di kita. Jadi semua jawaban dari pekabaran ini adalah Kristus yang bekerja di kita. Mau kita mau baca buku, kan banyak buku-buku ya orang suka tulis mengenai bagaimana mengasihi, bagaimana begini. Itu mungkin bisa aja manfaatnya hanya untuk sekejap. Tapi kalau kasih Kristus kita biarkan bekerja dalam kita, itu tadi dia bilang kasih itu tidak pernah gagal, tidak ada kondisi, tidak ada persyaratan.
itulah yang akan menjadi bagian diri kita kalau kita membiarkan Kristus bekerja di dalam diri kita, karena Kristus adalah kasih. Oke Kak, thank you. Ya, terima kasih Sister Joy. Emphasize-nya ya, tambahan di situ. Oke, ada yang lain saudara-saudara? Mau kasih pendapat tambahan tentang bagaimana Ya, kasih? Brother Ewing, silakan. ya. Baik, terima kasih. Jadi pelajaran ini di dalam konteks kita dibenarkan atau diangkat sebagai anak-anak Allah, apa yang akan terjadi buat kita yang mengalami pembenaran atau diangkat sebagai anak-anak Allah. Nah, ketika kita diangkat sebagai anak-anak Allah atau ketika kita dibenarkan, kita memiliki kekuatan untuk yang bab-bab kemarin, kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Dan kedua, kita ketika kita dibenarkan, kita akan memiliki kuasa untuk melakukan pelayanan. Dan sekarang kita dikasih tahu bagaimana pelayanan kasih itu seperti apa. Jadi betul ya bahwa kita selfish dan kita tidak bisa melakukan kasih Allah. Tetapi ketika kita dibenarkan, prinsip-prinsip yang sedang kita baca mengenai kasih itu akan terjadi di dalam diri kita. Jadi pembenaran itu tidak hanya klaim, ya, tidak hanya klaim bahwa oh saya benar, atau pembenaran itu tidak hanya Tuhan menghapus dosa-dosa saya, tapi membiarkan saya selfish di dalam dunia ini. Nggak cuma itu ya. Pembenaran itu adalah sesuatu tindakan yang real di dalam tubuh saya. Jadi ketika saya dibenarkan, sebelum saya dibenarkan ya saya selfish, tapi ketika dibenarkan, prinsip-prinsip ini akan jadi di dalam diri kita. Kalaupun dulu kita nggak punya kekuatan, tapi ketika kita dibenarkan, kita punya kekuatan untuk mengasihi. Dan kita perlu paham ya, kasih itu seperti apa? Ya, kasih itu seperti apa? Karena untuk mengasihi dunia punya pemalsuan ya tentang kasih. Dunia punya pemalsuan tentang kasih, tetapi apa yang kita pelajari di sini adalah prinsip tentang kasih. Kasih itu tidak berubah, kasih itu tidak bergantung objek, dan kasih itu punya kekuatan sendiri gitu, yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Nah, hal-hal seperti ini akan menjadi bagian bagi mereka yang dibenarkan. Jadi ketika kita dibenarkan, kekuatan untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi itu ada. Dan pembenaran oleh iman ini menjadi apa ya? Menjadi solusi bagi kita untuk saling mengasihi. Jadi saudara-saudara bisa lihat ya, kalau kita melihat keadaan jemaat kita yang begitu mencintai diri, hanya urus diri sendiri dan lain-lain, itu adalah satu keadaan yang memprihatinkan. Bagaimana kita akan membawa jemaat kita untuk saling mengasihi, apalagi membawa jemaat pada keadaan seperti jemaat mula-mula ya, di mana menjadi satu pikiran, menjadi satu perasaan, kemudian apa yang dimiliki adalah milik bersama. Ini satu hal yang sangat mustahil terjadi kalau kita tidak pernah memahami apa yang disebut dengan penebusan atau pembenaran. Jadi jalan satu-satunya adalah bagaimana jemaat itu bisa mengasihi, ialah kita membawa ke pengalaman bagaimana jemaat itu dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan dibenarkan, jemaat atau orang berdosa memiliki kekuatan untuk mengasihi. Dan ini juga ya perlu ditekankan prinsip-prinsip seperti ini, karena sekali lagi ya ada pemalsuannya. Kalau saudara-saudara pergi ke orang-orang yang ateis ya, Brother Dorfin sering berkenalan, mereka tidak peduli dengan agama, ya, tidak peduli dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Buat mereka adalah yang penting kita tunjukkan perbuatan baik kita, ya, yang penting kita tunjukkan kasih kita. Ini apakah memang benar bisa seperti itu? Orang yang tidak punya keyakinan tentang Tuhan punya kekuatan untuk mengasihi sesama. Itu mustahil, ya, itu mustahil. Ya, mungkin mereka bisa melakukan sejauh yang berurusan dengan kepentingan mereka ya. Yaitu menyenangkan hati mereka atau mendapatkan keuntungan dari hal itu. Mereka akan melakukan ya. Tetapi saudara-saudara, kasih Tuhan yang sesungguhnya ya,
itu tidak demikian ya, itu tidak demikian. Dan kita perlu memahami kasih Tuhan, karena ketika Tuhan mengadopsi kita atau membuat kita selaras dengan dirinya, seperti itulah yang akan terjadi, ya, seperti yang sudah kita baca-baca ini. Oke, itu aja dulu bro, terima kasih. Ada banyak yang bukan Kristen, ya, yang terlihat ya luar biasa ketika mengasihi orang lain. Ya. Seperti yang tadi Brother Ebing sudah jelaskan. Ya. Saya banyak teman-teman yang ateis. Mereka baiknya minta ampun. Dan mereka kalau ada sesuatu keperluan apa, bahkan kita tidak minta mereka tawarkan. Apa saja mereka mau bantu. Tapi selalu kita secara manusia saya bilang, oh very kind of you. Kamu sangat baik. Terima kasih, thank you. Dan saya nggak tahu apa yang dia rasakan, dia bangga atau dia apa namanya senang atau whatever lah. Tadi sudah dijelaskan. Ya. Sahabat-sahabat saya yang beragama Hindu di Bali itu mereka orang-orang baik. Mereka kasih tanpa kita minta, mereka bantu tanpa. Jadi ketika mereka lihat ada hal-hal yang kita butuhkan, ada hal-hal yang ketika kita ada di posisi membutuhkan pertolongan, mereka sangat cepat. Ya. Sementara sahabat-sahabat saya yang Kristen tidak ada reaksi, ya, tidak ada komentar. Nah, inilah pengalaman yang menggambarkan. Saya di sini tidak menjudge orang-orang ini. Ini gambaran yang saya mau beri bahwa sesuai kutipan yang kita lihat, bagaimana perbedaan kasih yang sesungguhnya yang Kristus miliki, ya, yang di-share kepada kita, dibagikan kepada kita, yang boleh jadi satu yang harus kita panuti, ya, dengan kasih dunia yang sesungguhnya. Ini semua pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan. Terima kasih Bro Ebing untuk tambahan. Ya. Oke, sebelum lanjut, ada tambahan yang lain, saudara-saudara? Ada pengalaman yang bisa di-share? Oke, kalau belum ada, saudara lihat ya di sini. Matius 5, 46, 48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Contoh, kalau saudara orang kaya, saudara banyak uang, dan saudara bantu fakir miskin. Ayat ini kena. Ya. Apa faedahnya saudara yang kaya ya membantu orang miskin? Secara apa namanya? Aplikasinya, secara kenyataannya orang yang miskin menerima bantuan, tentu dia senang. Ya. Tetapi kita lihat dari sudut pandang bagaimana Tuhan melihat kita. Ya. Kalau Anda seorang yang miskin, seperti janda miskin itu pada Elia, ya, memberikan apa yang cuma itu dia punya. Bahkan kalau dia kasih, dia mungkin besoknya tidak makan. Tapi itu yang dia suguhkan, itu yang diberikan. Di dalam kesusahannya, di dalam penderitaannya, dia memberikan apa yang dia punya. Inilah yang disebut karakter Tuhan, karakter Kristus. Inilah cinta atau kasih yang sejati. Mau berbagi, melayani orang lain dengan keadaan kita. Uang saya cuma 1.000. Sementara tetangga saya ini lagi butuh. Ya. Kalau saya kasih semua, mati saya. Saya makan apa? Tapi itulah Kristus. Dia kasih semua. Tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kasih yang dia nyatakan. Ya. Dan saya tidak bilang di sini, kalau Anda orang kaya, Anda bantu orang miskin, jangan.
karena itu tidak diperhitungkan. Bukan seperti itu, saudara. Kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, saudara punya kelebihan, punya hal-hal yang bisa saudara bantu, Tuhan gerakkan saudara untuk bantu orang, silakan, tidak masalah. Tetapi gambaran-gambaran ini disuguhkan kepada kita menjadi satu hal yang bisa kita renungkan. Ya, tidak ada salah orang kaya bantu orang miskin, tidak ada yang salah. Ya, atau kalau saudara cuma mengasihi orang-orang yang mengasihi saudara. Ya, ini hukumnya di sini Matius 5 ayat 44, 46. Nah, kalau saudara cuma mengasihi orang yang kasih saudara, tapi kalau yang tidak mengasihi saudara, contohnya musuh. Saudara, ini nasihat buat saya pribadi juga, ya, bukan buat siapa-siapa. Apakah kita mudah untuk mengasihi musuh kita? Tidak. Ya, apalagi musuh yang benar-benar mencampakkan kita, menghina kita, merugikan kita dari berbagai sudut lini, dari semua lini kehidupan. Musuh yang istilah musuh bebuyutan. Apakah saudara mau mengasihi dia? Ya, tidak mungkin dan tidak gampang. Ya. Kalau kita tidak berkiblat kepada Kristus, ya, dengan apa yang sudah kita pelajari ini, ya, kemungkinan itu baru akan terjadi. Ya. Ketidakmungkinan itu akan tersingkir. Dengan pertolongan Tuhan, ya, kita akan disanggupkan untuk mengasihi musuh kita. Jadi mengasihi musuh itu bukan cuma di mulut. Oh iya, itu kemarin dia itu musuh saya, dia tidak senang dengan saya, tapi saya tetap berbuat baik kok sama dia. Tidak perlu diungkapkan, saudara. Karena kalau memang itu dari Tuhan, itu akan mengalir. Rasa kebencian kita akan hilang. Ya, siapa yang bekerja di dalam kita kalau itu? Kristus yang bekerja dalam kita. Kita nggak benci lagi musuh kita. Tapi kalau kita hanya mengasihi, saya dengan Brother Ebing bersahabat. Kalau saya cuma mengasihi Brother Ebing, ini ayatnya ini. Mengut cukai juga berbuat demikian, saudara. Makanya kita dituntut dalam hal kasih ini adalah sebagaimana Bapamu di surga adalah sempurna. Kita harus sempurna di dalam mengasihi. Artinya musuh juga kita harus kita kasihi. Bagaimana caranya? Kita bawa dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan, singkirkan kebencian ini dari dalam diri saya. Gantikan rasa yang mengasihi, rasa yang mencintai terhadap musuh saya. Karena hal ini yang paling sulit, saudara. Tetapi dengan Kristus, segala ketidakmungkinan itu menjadi mungkin dan bisa. Dulu kita ada musuh, akhirnya kita tidak punya musuh. Kenapa? Kasih adalah kehidupan Kristus. Kasih adalah kehidupan Tuhan. Dan kalau kita bisa mengasihi orang lain, itu berarti kita mengasihi Tuhan. Kutipan yang pertama di awal tadi, kita sudah baca. Bukankah indah ketika kita memiliki kehidupan Kristus di dalam diri kita, saudara-saudara? Tuhan dimuliakan. Oke. Apa ada tambahan? Kalau tidak kita lanjut ke judul berikutnya. Tidak menyakiti. Kasih tidak menyakiti sesamanya manusia. Kata sesama manusia artinya siapa saja yang ada di sekitar saudara dan saya. Ya. Oleh karena itu, kasih meluas ke segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Barang siapa mengasihi, akan dengan sendirinya mengasihi semua orang. Saudara, ketika kehidupan Kristus, ya, ketika Kristus bekerja di dalam diri saudara, di dalam diri saya, ya, yang keluar semua itu Kristus. Ya, di dalam konteks mengasihi pun, saudara, yang keluar Kristus. Dan ini satu keindahan, saudara-saudara. Ini yang menjadi kerinduan saya secara pribadi. Bagaimana karakternya, bagaimana kehidupan Kristus itu, ya, bisa saya miliki dengan cara Kristus yang berdiam di dalam saya.
mengerjakan segala pekerjaan kehidupan itu. Yang keluar dia sendiri. Tuhan itu bukan saya, bukan saudara. Waktu beberapa hari lalu saya lihat ada satu ilustrasi di TikTok, di mana ada dua orang remaja yang bermusuhan, bertengkar. Mereka bermusuhan, saling membenci, dan di situ di situ mereka dipertemukan dan saling memaafkan. Saudara, waktu saya dengar, sahabatnya bilang seperti ini, wah, kami senang, kita senang lihat Rina dengan Wati bersahabat lagi. Mereka sudah tidak marahan lagi. Wah, betapa senangnya keadaan ini. Energi itu, saudara, saya yang cuma lihat itu sebentar, energi itu masuk ke saya. Saya lihat, wih, indahnya perdamaian. Indahnya ketika kasih itu dinyatakan. Ya, dan inilah yang disebut orang Kristen sejati. Ketika kita memiliki karakter Kristus, ketika kita memiliki kebenaran Kristus di dalam diri kita. Ya, yang keluar semua kebenarannya. Ketika kita mengasihi dulu setengah-setengah, sekarang kasih kita murni kepada orang lain, tidak ada batasan, bahkan kepada musuh-musuh kita yang pada akhirnya tidak ada musuh lagi. Barang siapa mengasihi akan dengan sendirinya mengasihi semua orang, otomatis. Ya. Mungkin ada yang keberatan dengan mengatakan bahwa kasih masih membeda-bedakan. Nah, di sini kita lihat ya. Sebagai contoh dikemukakan kasih antara suami istri atau kasih dengan keluarga lainnya. Tetapi keberatan itu tidak berlaku karena hubungan keluarga yang dipahami dengan benar, didirikan agar dengan persatuan cinta kasih dapat lebih efektif diwujudkan kepada orang lain. Saudara tahulah, saudara kita semua ini orang-orang yang ada di dalam lingkungan rumah tangga, ya. Punya istri, punya anak, punya cucu, punya suami, ya, punya bapak, punya ibu. Kita lihat keadaan kita di dalam rumah tangga. Ya. Ketika adik kita melakukan kejahatan, atau kakak kita melakukan kejahatan, dia itu tetap kakak kita. Dia itu tetap adik kita. Sebagaimana Tuhan memperlakukan saudara dan saya. Jadi cinta kasih di dalam keluarga itu ya. Ya kadang kita berantem kakak beradik. Tapi setelah itu ada perdamaian di situ. Ya, dan ini semua bagaimana ketika Tuhan mengasihi saudara dan saya. Oke, sejauh ini ada tambahan atau masukan dari saudara-saudara? Baik, kalau belum ada, saya lanjut baca ya. Berdasarkan prinsip bahwa dengan persatuan kekuatan bukan hanya berlipat 2, tetapi berlipat 10 kali. Sebagaimana yang dinyatakan oleh firman bahwa 1 akan mengejar 1000 dan 2 menyebabkan 10.000 lari. Persatuan melipat gandakan nilai kasih yang bekerja. Kalau di dalam rumah tangga, semua saling mengasihi, ya, bapak, anak, suami, istri, ya, anak ke ibu, ya, dikatakan persatuan melipat gandakan nilai kasih yang bekerja. Semakin besar kasih di dalam rumah tangga, itu impact-nya sampai keluar-keluar ke tetangga, dan ketika orang cerita, wih, keluarga ini luar biasa, saya tidak pernah dengar mereka berbantah-bantahan, saya tidak pernah mendengar mereka ribut, berkelahi. Yang terjadi mereka dengan orang lain ramah, dengan tetangga suka memberi, mereka suka memperhatikan, mereka tangannya sangat mudah untuk membantu, dan banyak hal yang terjadi di mana orang melihat ya kebaikan Tuhan melalui saudara dan saya, melalui rumah tangga yang memiliki kasih.
Jika dua orang yang memiliki kasih yang tidak mementingkan diri bersatu dalam kasih, maka persatuan mereka membuat mereka 10 kali lebih berhasil dalam melayani orang lain. Dikatakan apa? Dua orang yang memiliki kasih yang tidak mementingkan diri. Enggak banyak-banyak, saudara. Kalau saudara dan saya ya tidak mementingkan diri, kita memiliki kasih yang tidak mementingkan diri, persatuan ini kuat, saudara, untuk melayani orang lain. Yang terpenting adalah ya ketika Tuhan bekerja di dalam saudara dan saya, dan yang keluar itu adalah Tuhan sendiri di dalam praktik kehidupan setiap hari. Yang terpenting adalah Tuhan dimuliakan. Dan saya yakin dan percaya semua akan berada di dalam level kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara bahagia, saya bahagia. Ketika kita bantu orang, kita senang. Ya. Tapi itu akan, kalau saudara bantu orang, saudara senang, ya, kita sampai di bawah, di dalam hal ini. Kristus yang melakukan di dalam saya. Tapi itu akan menjadi kotor, ya, ketika saya bangga, saya sudah bantu orang lain. Perbuatan itu jadi kotor, dinodai oleh perasaan saya, perasaan bangga saya. Tadi Brother Ebing sudah singgung itu. Ya. Wah, saya sudah bantu orang lain. Sayanya, Tuhannya mana? Kristusnya mana? Ya. Nah, inilah yang kita pelajari, saudara-saudara. Ya. Ketika Kristus yang ada di dalam saudara dan saya melakukan perbuatan baik itu. Ya. Bila seseorang merasa bahwa adalah suatu standar yang terlampau tinggi, hendaknya ingat bahwa kita sedang mempelajari satu hal yang amat tinggi. Makanya di ayat tadi dibilang bahwa hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga. Standar kasih itu tinggi, sempurna. Kenapa? Karena Bapa sempurna. Bapa tinggi nilainya. Nah, yang tertinggi dalam semesta alam, kasih. Kita sedang berbicara tentang kasih yang mutlak dan tak bersyarat. Karena itu berasal dari surga dan bukan apa yang telah diseret-seret melalui lumpur di bumi. Ya, makhluk manusia yang miskin dan lemah pastilah memerlukan yang terbaik. Saudara, benar bukan saudara memerlukan kasih? Saudara memerlukan kasih sayang. Saudara memerlukan cinta. Sama dengan saya. Saya membutuhkan itu. Dari mana saya bisa dapat itu, saudara? Kalau selain dari Tuhan. Dari mana saudara bisa dapat selain dari Tuhan? Ya. Kita tahu kalau kita dapat dari sesama kita, tidak abadi. Itu kenyataan. Karena kasih tidak menyakiti sesama manusia. Jelaslah bahwa kasih Kristen, ya, dan memang tidak ada kasih yang lain, sebagaimana yang telah kita lihat, tidak mengizinkan peperangan dan perkelahian. Aduh, saudara, saudara lihat ya, ketika kita masih menyakiti sesama kita, ya, ketika kita berkelahi, ya, ketika mengizinkan peperangan, ini semua hal yang bertolak belakang dengan kasih yang Kristus sudah izinkan kita tahu. Kasih tidak menyakiti sesama manusia. Jadi kalau saudara masih menyakiti sesama manusia, saya masih menyakiti sesama manusia, saya tidak memiliki kasih Kristus. Apapun bentuknya, mau di dalam rumah tangga, atau di lingkungan bermasyarakat, di gereja, atau dimanapun. Oke, ada tambahan di sini, saudara-saudara. Atau ada yang mau di-share? Silakan. Halo Kak. Ya, Sister Joy, silakan. Ya, kita bisa melihat ya kalau dalam penjelasan ini sepertinya
di dalam keadaan manusia kita secara alami, ini sesuatu hal yang sangat tinggi untuk dicapai seperti itu. Tetapi yang tadi ya, Brother Ebing sudah bilang, kalau kita sudah mengalami pembenaran dan kebenaran Kristus kita sudah terima, nah inilah standar yang Tuhan inginkan dan itu akan terjadi seperti itu. Di mana kita tidak akan menyakiti sama manusia, di mana tidak ada seorang yang akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Tidak ada peperangan, tidak ada perkelahian. Dan kalau saya pikir-pikir ya dari bacaan ini tadi saya renungkan bahwa sebelum murid-murid Tuhan Yesus kecurahan Roh Kudus tanpa batas di hari Pentakosta, bukankah mereka itu satu pikiran, satu perasaan? Bukankah di saat itu apa yang mereka punya adalah milik bersama? Iya kan? Itu di saat murid-murid Tuhan Yesus sebelum mereka kecurahan Roh Kudus dan sudah kecurahan Roh Kudus itu kasih Tuhan itu nyata sekali ya dalam kehidupan mereka. Dan kemudian kita aplikasikan di zaman kita. Bukankah di zaman kita juga Tuhan sudah menjanjikan bahwa umat-umat Tuhan akan ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Dan apa persyaratan itu? Persyaratan itu adalah umat-umat Tuhan akan bersatu, saling mengasihi satu sama yang lain, dan mempunyai one mind, one accord, satu pikiran, satu perasaan yang sama seperti terjadi kepada murid-murid di ruangan atas atau di upper room. Mereka semua memiliki upper room experience. Nah, yang kita baca inilah upper room experience atau pengalaman di ruangan atas yang gereja harus miliki sebelum kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Nah, di dalam bacaan ini menyatakan bagaimana itu bisa terjadi, teman-teman. Dan itu bisa terjadi. Standar yang Tuhan berikan kepada kita, yang mana kasih itu yang kita lihat di sini ya, itu terjadi kalau memang benar-benar kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan bagaimana kita menerima Kristus dan kebenarannya, kasihnya dan karakternya dalam kehidupan kita, itu akan terjadi ya, di mana sesama kita tidak ada saling berkelahi satu sama yang lain, dan juga tetangga-tetangga kita, atau di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Jadi solusi di dalam masalah keluarga, ternyata kalau kita lihat telusuri lebih dalam, inilah pembenaran oleh iman. Kenapa masih ada berantem, berkelahi? Ya karena kita masing-masing mungkin suami dan istri belum dibenarkan oleh Tuhan, karena kita masih memegang dosa-dosa kita ya, yang kita belum minta pengampunan dari Tuhan. Kenapa masih ada begini begitu? Ya itu karena belum dibenarkan. Karena kalau kita sudah menerima pembenaran dari Tuhan, inilah buah hasil dari kebenaran itu sendiri, yang mana kasih itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Bisa dinyatakan terhadap suami dan istri, dan juga kepada anak-anak. Dan kemudian kuasa dari kasih itu akan terlihat oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi teman-teman, ya ini pelajaran buat kita pribadi ya, juga sangat penting bagaimana kita benar-benar sangat membutuhkan Kristus. Kalau kita lihat ini standarnya tinggi, itu nggak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri karena kita nggak ada kuasa. Itu semua harus dilakukan oleh kuasa Kristus, oleh Kristus yang berdiam di dalam kita untuk melakukan semuanya ini. Oke, thank you Kak. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Sister Joy. Jadi bagaimana saya bisa mengasihi, ya bagaimana saya bisa memiliki kasih Yesus itu adalah ketika Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita ya. Karena kita nggak bisa, saudara. Makanya saya sering ulang-ulang ayat yang menyatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, itu mutlak loh. Itu seperti kasih itu sendiri, tidak ada embel-embelnya, tidak kurang, tidak lebih. Saudara dan saya tidak bisa tanpa Kristus. Ya. Untuk jadi sempurna, untuk memiliki kasihnya, untuk menjadi baik kepada orang lain, tidak bisa tanpa Kristus. Untuk berhenti berdosa, tidak bisa tanpa Kristus. Itu harga mati ayat itu, saudara. Baik, ada tambahan yang lain? Oke.
Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Kita ada waktu 15 menit lagi dan kita akan selesai. Tidak ada filsafat yang pernah dapat memperlihatkan bahwa ada suatu kebaikan untuk membunuh manusia. Jadi membunuh itu tidak ada unsur baiknya, ya, apapun alasannya. Ya. Ketika serdadu-serdadu bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apa yang mereka harus perbuat sebagai pengikut anak domba Allah yang ditunjukkannya? Ia menjawab, jangan melakukan kekerasan pada siapapun. Lukas 3 ayat 14. Itu syaratnya. Mereka yang bertanya adalah prajurit-prajurit yang bertugas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam margin dari Alkitab atau batasan dari Alkitab Revised Version ya. Dan di margin itu juga memberikan kata-kata alternatif sebagai jawaban Yohanes, yaitu jangan membuat orang merasa takut. Jadi apapun bentuknya, ya, jangan membuat orang merasa takut. Ini akan menjadikan perang yang sangat ringan di mana perintah ini diikuti. Jika suatu pasukan terdiri dan para pengikut Kristus yang sejati pada saat mereka bertemu dengan musuh, mereka tidak akan menembak, tetapi akan mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan musuh. Mereka akan memenuhi kebutuhan itu. Wih, saudara, kita pernah dulu dengar istilah begini di film-film film-film lucu-lucu ya, atau bahkan di acara-acara komedi yang sering disuguhkan, dari satu pasukan komandan bilang jangan menembak sebelum ditembak. Nah, kita mengartikan itu ya lucu, kita tertawa, kita mengartikan berarti kita mati konyol atau kita mati dulu. Kalau kita sudah mati bagaimana kita bisa menembak? Berbeda dengan ajaran Kristus. Ya. Musuh mereka tidak akan menembak, tetapi akan mencari, ya, tahu apa yang menjadi kebutuhan musuh. Mereka akan memenuhi kebutuhan itu. Saudara, kasih benar-benar dilihat di sini ya. Kita lihat ya. Roma 12 ayat 21. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepala. Di atas kepalanya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita memusuhi seseorang, ya, ketika kita menjelek-jelekan seseorang, ketika kita membenci seseorang, lalu ketika orang itu berbuat baik kepada kita dalam keadaan yang sama, dalam situasi yang lagi nggak enak itu, ya, malu tidak kita? Kadang kita jadi keki, saya benci dia, kok dia beri saya makanan, kok saya lagi hina-hina dia, kok dia bantu saya ini dalam pekerjaan. Ya. Menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya, itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kita lihat apakah satu judul lagi. Saya melihat berapa banyak ini. Oke, masih bisa. Satu judul lagi. Kita lanjut. Awaslah. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling melahap, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya. Lihatlah bahaya yang dihadapi orang-orang Galatia karena telah mengikuti nasihat yang jahat dengan memisahkan diri dari kesederhanaan iman, dan mereka membawa diri mereka sendiri ke bawah kutuk, ya, dan ke dalam bahaya api neraka. Karena lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh.
dan menyalakan roda kehidupan kita dengan sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, di atas kita disinggung, satu-satunya tadi di review ya, satu-satunya yang bisa diperintah orang Kristen itu adalah dirinya sendiri. Artinya kita mengatur diri kita sendiri. Ya. Ketika kita sebagai hamba Tuhan dan kita adalah diangkat sebagai raja, ya, yaitu raja yang melayani, ya, kita melayani unsur-unsur yang terkecil, yaitu tubuh kita, di mana tubuh kita ini hal yang paling susah, ya, hal yang paling susah dikendalikan. Salah satu organ kita adalah lidah. Lidah ini membinasakan. Istilah dunia yang sering kita pakai karena mulut badan binasa, ya. Karena perkataan-perkataan kita bisa mati, banyak sekali terjadi, ya, di Manado apalagi, ya. Cuma karena percekcokan, cuma karena ketersinggungan, cuma karena kata-kata kasar, makian, ya, sehingga terjadi pembunuhan. Ini banyak sekali terjadi, saudara-saudara. Mengapa? Karena kita sebagai raja, ya, tidak mengatur, ya, tidak melayani tubuh kita, tidak mengatur roh kita. Ya. Sekali lagi di dalam konteks pembenaran oleh iman, kita tahu bahwa kita tidak sanggup melakukan itu selain Kristus yang melakukannya di dalam kita. Artinya, saudara, ketika kita membiarkan Kristus, ya, kita memiliki imannya dan kita percaya, ya, dengan iman itu kita diselamatkan. Sehingga perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah perbuatan Kristus yang keluar dari dalam kita, termasuk ketika kita mengkontrol diri kita. Raja yang diangkat Kristus artinya itu diurapi oleh Kristus. Ya. Artinya kita dimeteraikan oleh Kristus. Artinya karakter-karakternya jadi bagian kita. Sehingga kesanggupan untuk mengalahkan kedagingan kita itu ada. Ya. Kita lihat lidah memenggal lebih daripada pedang. Ya, dia lebih tajam, ya. Karena pedang tidak pernah akan dihunus kalau itu bukan karena lidah yang tak terkendali. Ini kenyataan, saudara, ya. Tidak ada orang yang dapat menjinakkannya selain Allah. Itu yang saya bilang tadi. Kristus di dalam saya. Kristus di dalam saudara. Sehingga perbuatan ingat, ya, kita tidak bisa berhenti berdosa. Rasul Paulus bilang apa? Saya tidak mau melakukan itu. Tapi itu yang saya lakukan. Karena kecenderungan kita berbuat dosa. Karena kita jatuh dalam dosa. Tapi semua itu ditepis oleh kuasa Tuhan. Oleh kasih Kristus. Ya. Tidak ada orang yang dapat menjinakkannya selain Allah. Kita nggak bisa menjinakkan lidah dan mulut kita yang kasar ini. Ya. Tapi Tuhan sanggup. Ya. Dia sanggup. Ia telah melakukannya dalam kasus orang-orang Galatia. Ya. Ini buku Glad Tidings ini atau kabar kesukaan ini kita bahas tentang bagaimana orang Galatia yang sudah memiliki iman Kristus, yang sudah belajar bagaimana kasih Kristus, bagaimana memiliki iman Kristus, bahkan sampai dinyatakan, saya ulangi lagi di sini, ya, bahkan sampai mereka itu bisa melakukan mujizat di antara mereka. Artinya kalau hal-hal itu terjadi, artinya Kristus hidup di dalam mereka. Ya. Dan mereka berbalik dari Tuhan. Mereka tinggalkan itu semua. Ya, oleh karena penyusup-penyusup, oleh karena orang-orang bilang bahwa kamu nggak bisa selamat selain melakukan apa yang Musa ajarkan, disunat. Jadi harus ada perbuatan, ya, saudara-saudara, supaya saudara kita diselamatkan. Nah, inilah ajaran sesat yang diajarkan oleh dikatakan di situ penginjil-penginjil palsu melalui injil pekabaran palsunya. Di dalam kasus Galatia ini, ketika mulut mereka penuh dengan berkat dan pujian,
Tetapi alangkah besarnya perubahan yang telah terjadi, ya, mereka berbalik dari hal itu semua sebagai akibat nasihat guru-guru palsu, ya. Mereka telah merosot dari berkat kepada percekcokan. Ada hidup bagus-bagus, saudara, karena di dalam Tuhan, akhirnya hidup dalam kekacauan. Dan gantinya, berbicara untuk saling menguatkan, mereka sedang menggigit satu dengan yang lain. Ini yang terjadi, saudara. Oke. Ini subjudul kita yang terakhir untuk hari ini. Dan sebelum kita tutup, apakah ada tambahan dari saudara-saudara? Ada masukan? Silakan. Halo Kak. Ya, silakan Sister Joy. Ya, kita lihat bacaannya sangat menarik untuk saya pribadi. Jadi menariknya itu adalah kita mau coba bayangkan kita punya diri. Tadi kita sempat mau tanya sama Kak Opin. Ya. Jadi apakah orang Advent bisa masuk dalam tentara misalnya ya? Karena kan itu tadi nggak boleh membunuh. Ternyata bisa, tetapi harus menolong musuh. Bukannya untuk berperang, tetapi di situ dibilang kalau ada musuh, malah kita tanya musuh itu kamu perlu apa kebutuhan kamu? Atau misalnya kita masuk tim medis misalnya, dokter atau perawat. Jadi dalam dokter atau perawat itu mereka bukan hanya menolong tentara yang luka, tetapi musuhnya juga itu ditolong gitu. Nah ini kan satu hal yang sangat bertolak belakang ya dari sifat kealamian manusia seperti itu. Tetapi inilah kasih yang Tuhan mau ada di kita gitu. Jadi sangat luar biasa teman-teman, yang mana kita lihat di sini itu kasih tidak memandang seseorang dan tidak ya kasih itu dinyatakan dalam tidak ada kondisi atau situasi apapun. Apapun itu tetap kasih itu ada dan kasih itu tidak pernah gagal. Aduh, satu hal yang benar-benar ya yang Tuhan tuntun sama kita, dan Tuhan tidak hanya bilang itu sebagai teori, karena dia sendiri sudah mempraktekkan kasihnya itu kepada kita manusia seperti itu. Jadi saya nggak bisa memberi sesuatu kepada orang apa yang saya nggak ada. Saya nggak bisa mengasihi orang lain kalau kasih sendiri itu tidak ada di diri saya seperti itu. Ya, saya mau kasih apa? Mau mengasihi sesuatu egois, apakah itu kasih? Itu kan tidak bisa. Jadi emang benar-benar sekali lagi ditekankan bahwa kita sangat memerlukan kasih Kristus ya, atau Kristus sendiri dalam diri kita yang bekerja. Terus kedua di sini yang mengenai tadi kan tidak membunuh. Ternyata salah satu cara kita juga bisa membunuh orang dengan lidah kita, ya kan? Karena lidah memenggal lebih daripada pedang. Karena pedang tidak akan pernah dihunus kalau itu bukan karena lidah yang tak terkendali. Kita bisa menyakiti orang, kita bisa membuat jelek orang dengan lidah kita. Makanya dalam pekabaran ini untuk kasih itu sebenarnya hasilnya itu ya, buah di mana kita sudah dibenarkan dan kasih Kristus hidup dalam diri kita. Sebenarnya itu tidak ada keluar dalam mulut kita untuk menjelekkan orang lain. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita lihat ya dalam Alkitab itu kan dibilang Christ in you, Kristus di dalam kita. Kristus ada di dalam semua manusia, mau orang dia pembunuh kah, mau orang perampok kah, penjahat sekali manapun, Roh Kudus itu masih tetap berada dalam orang itu untuk melakukan pekerjaannya. Kristus ada dalam semua manusia gitu. Dan kalau kita misalnya saya menjelekkan Kak Opin, itu sama dengan saya menjelekkan Kristus, karena dalam prinsipnya di 1 Yohanes 4 ayat 19 dan 20, kalau kita nggak salah kutip ya ayatnya, dia bilang kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan terus membenci saudaranya, dia itu pendusta. Karena mana mungkin dia mengasihi Tuhan yang dia tidak bisa lihat, sedangkan manusia yang dia lihat dia tidak kasihi gitu. Nah inilah prinsip kasih yang mana hanya Tuhan yang bisa menjinakkan. Saya punya lidah ini sangat berbisa seperti nyala api yang bisa membunuh orang lain gitu. Jadi susah ya kalau kita bilang, oh hati-hati kamu ngomong gitu. Saya bisa bilang begitu 1000 kali, tapi kalau kita tidak
membiarkan Kristus bekerja, tetap aja lidah yang liar ini tetap akan mengeluarkan kata-kata yang kasar atau menjelekkan orang lain atau lain sebagainya. Tetapi di saat dimana Kristus bekerja dalam diri kita dan kita membiarkan kasih Kristus mengalir dalam diri kita, itu kata-kata yang terakhir di sini ya, mereka itu saling menguatkan loh. Iya kan? Bukannya bercekcok tapi saling menguatkan dan mereka tidak menggigit satu sama yang lain ya. Jadi itu adalah hasil dari bagaimana manusia dibenarkan, bagaimana kebenaran Kristus bekerja, bagaimana kasih Kristus bekerja dalam diri kita. Itu teman-teman kita saling menguatkan, saling mendoakan. Kalau ada orang yang susah atau lagi menderita, kita menguatkan mereka, itu akan terjadi, bukannya saling menjatuhkan satu sama yang lain. Nah, Injil yang lain teman-teman, another gospel, kalian akan lihat di dalam Injil itu selalu ada percekcokan, saling menjelekkan satu sama yang lain, dan juga orang-orang di gereja, pendeta-pendeta, ketua jemaat, jenderal konfes, semua hasilnya itu menjelekkan orang lain. Itu pasti itu akan terjadi. Tapi dalam Injil yang benar akan saling mengasihi. Kalaupun ada kesalahan, itu semua akan di-approach dengan cara yang benar ya. Bukan saling menjatuhkan kepribadian satu sama yang lain, karena kita sendiri semua juga memerlukan Kristus. Dan kalau kita tidak menerima Kristus, kita juga sama, semua manusia adalah berdosa. Seperti itu. Jadi itulah pelajaran yang bagaimana kasih Tuhan, dan itu bisa kita alami kalau kita membiarkan Kristus bekerja dalam diri kita. Thank you, Kak. Baik, terima kasih Sister Joy, sekaligus kesimpulan itu ya yang sudah disampaikan Sister Joy. Dan puji Tuhan, kita sudah ada di penghujung Bible Study kita. Saudara-saudara yang kekasih, terima kasih sudah bergabung. Puji Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, Tuhan izinkan besok pagi jam 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan lanjutkan Bible Study ini. Dan baik, sebelum itu kita akan tutup dengan doa.